Businessman Opinion. Baik, mitra bisnis kami buka kembali segmen Businessman Opinion. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk melobi pemerintahan Donald Trump untuk menurunkan tarif resiprokalnya sepertinya gagal. Dalam surat yang dikirimkan oleh Trump, tarif untuk Indonesia masih saja 32%, sama seperti yang ditetapkan pada April lalu. Padahal Vietnam berhasil menego dan tarifnya diturunkan menjadi 20%. Nah, apa komentar Anda mitra bisnis mengenai kegagalan lobby-lobby terhadap pemerintah Trump ini dan apa yang harus dilakukan pemerintah berikutnya? Silakan berikan komentar Anda di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Menanggapi itu, jadi gini Kak Nena, saya nggak tahu di mana masalahnya. Yang jelas itu menunjukkan kelemahan upaya lobby kita. Jadi kita itu sebetulnya punya banyak kelebihan, tetapi nggak pede Kak Nena. Dan kalau kita cermati, kita itu kena gebuk 2 kali loh Kak Nena. Yang pertama adalah ya istilahnya gini, kita itu selalu under pressure dari Amerika gitu, dari Donald Trump. Yang pertama kita diancam, awas ya kalau melakukan upaya perlawanan, saya naikin lagi lebih dari 32. Nah 32-nya sendiri sudah diketok seperti itu. Syaratnya kita diminta untuk meningkatkan pembelian untuk menutupi defisitnya perdagangan Amerika. Kalau nggak salah defisit mereka ke kita itu sekitar 300 T ya Kak Nena ya. Sekitar 300 T. Nah kita itu yang diminta untuk menutupi defisit mereka, kan agak konyol gitu loh. Itu kita diminta untuk beli produk mereka. Sudah sempat diupayakan, kalau nggak salah itu mau ada rencana beli minyak sama gas dari mereka, yang notabene ya mungkin lebih mahal dan juga lebih jauh, beban operasionalnya juga lebih gede gitu kan. Ini kan sesuatu yang ironis. Yang kedua, kita kena getok lagi apa? Perusahaan yang ada di Indonesia diminta untuk buka di Amerika. Iya, suruh bikin pabrik ya di kan? Sana katanya. Suruh bikin pabrik di Amerika. Dengan iming-iming katanya, oh ya kalau perusahaan Indonesia mau buka operasional di Amerika, nanti itu perizinannya akan diberikan keringanan atau bahkan dihilangkan. Tapi pertanyaannya, percaya nggak kan? setelah semua yang terjadi, percaya nggak? Kalau kenapa Vietnam dari 40 sekian persen terus turun ke 20% hanya final, itu satu mungkin karena kemampuan lobby mereka dan juga posisi strategis mereka, daya tawar mereka, walaupun Vietnam itu tetap masih dicap sebagai negara yang membantu distribusi barang dari China ya. Karena kan produk-produk China yang nggak bisa masuk ke pasar Amerika secara langsung, mereka buangnya ke Vietnam dan Kamboja gitu kan. Nah ya dengan istilahnya kita bandingkan ya, kita itu sebetulnya kalau sisi dari jenis komoditas yang diperdagangkan dengan Amerika itu kita punya lebih banyak dibandingkan Vietnam loh kan Nena. Cuma ya tahu sendiri kalau namanya orang bertarung, walaupun modalnya banyak, tapi kalau nggak punya percaya diri, nggak punya kalau kemampuan, saya rasa kemampuan negosiasi ya tetap itu masih bisa dipelajari ya. Tapi kalau confidence, rasa percaya diri itu yang susah didapatkan Kak Nena. Atau bargaining powernya barangkali kita kurang, Prof. Iya, bargainingnya sebetulnya loh, Amerika itu lebih banyak butuh barang dari kita loh Kak Nena. Kita aja yang masih terlalu mindsetnya terlalu, kalau nanti kita nggak berdagang di Amerika, gimana nasib kita? Iya kan? Karena kita terlalu terdoktrin seperti itu. Padahal Kak Nena, kalau kita lihat trade kita ke Amerika itu cuma berapa persennya sih? Ya betul, kalau misalnya nanti akhirnya
kita tidak berdagang dengan Amerika sama sekali, itu kita kehilangan sekian persen. Tetapi kan bisa expand ke pasar lain yang lebih manusiawi, lebih apa istilahnya menempatkan kita win-win, bukan win-loss seperti ini. Jadi kalau di situ yang saya lihat adalah kegagalan dan juga mungkin ketidakpercayaan diri dari tim yang dikirim untuk melakukan negosiasi dibandingkan dengan mungkin Vietnam ya Kak Nena yang negara tetangga kita. Mungkin itu aja Kak Nena. Oke. Nah, Amit beneran tuh presiden atau apa? Saya nggak ngerti mental bangsa kita itu mental bangsa apa ya, kok nggak ngerti loh. Padahal modal itu ada, jujur ya modal ada. Saya nggak minta untuk sok ya Mbak Nena, kalau sok itu namanya goblok ya kan. Tapi yang pede dong dari awal Mbak Nena, kan saya udah ngomong sama Mbak Nena. Saya jujur nggak setuju itu cepet-cepet betul namanya negosiasi. Tenang, lihat dulu, lihat kondisi. Kenapa saya ngomong tenang, lihat kondisi dulu? Karena Trump itu orang yang nggak bisa dipegang mulutnya. Aduh, kayaknya itu kayak kalau di Indonesia itu PKL itu, atau itu loh, atau apa mafia jalanan itu apa ormas itu. Preman. Iya preman. Iya bener preman yang bener itu preman. Iya beneran, ampun deh. Tahu nggak? Itu tadi Pak Andreas yang ngomong itu benar ya. Jadi kenapa Vietnam gini? Karena Vietnam itu udah disetir oleh China. Jadi semuanya itu dari China. Sementara mereka itu kan satu daratan, maksudnya ada cuman sebelahan gitu aja lah, kayak gitulah kira-kira yang ngomong gampangnya itu ya. Jadi semuanya tuh udah diberesin. Terus sebenarnya ya semua itu terjadi itu karena dia itu musuh nama China, karena China maju dia nggak maju gitulah kira-kira ya, ketinggalan gitu. Jadi posisinya terancam, yang biasanya sudah jadi preman terus habis itu sekarang maunya nggak jadi preman karena sudah nggak ada yang mau bayar. Masalahnya sekarang kan Jepang, Korea sekarang kan udah cuekin juga gitu loh, walaupun tidak terang-terangan. Tapi yang lucu sekarang saya mau nanya, kalau kita disuruh bikin pabrik di sono, masih ingat peristiwanya Nvidia yang dikibulin oleh si Joe Biden, katanya disuruh buka di Amerika. Memang udah ada gitu ya, maksudnya untuk ekspansi di Amerika untuk membuat pabrik chip itu kondensor apa sih itu namanya, aku kok mesti kalau ngomong pokoknya yang golongannya chip itulah, Nvidia. Lah itu kan dia ngomong disubsidi, diberikan kebebasan untuk biayanya, untuk pajaknya dan sebagainya, disubsidi, intinya disubsidi. Itu nggak jadi disubsidi loh. Terus akhirnya yang disubsidi orang lokal, mungkin Intel kalau nggak salah atau apa kayak gitu. Nah kayak gitu. Terus Nvidia bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Padahal si Nvidia itu juga sudah lama kan di Amerika, bukan baru loh, udah lama di Amerika. Lah kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya ya kalau saya ngomong, berapa sih PDB Indonesia, berapa persen omset kita ke Amerika? Terus ngapain sih? Aku mau nanya, ngapain? Kok belan-belanin mau beli BBM dari sono, mau beli ini itu dari sono, kayak gitu ya. Ongkosnya juga lebih mahal kan BBM-nya, jadinya karena jauh kan Mbak Nena. Nah kan mendingan beli di Timur Tengah, sesama Muslim. Terus kalau ada apa-apa kita bisa perintah, ya kan, kita bisa jadi leadernya untuk maksudnya Timur Tengah kan kayak gitu. Lah kok kenapa harus ke sono gitu? Akhirnya semua yang dijabarin ujung-ujungnya apa Mbak Nena tahu nggak? Apa tuh? Kalau Indonesia mau mengekspor rare earth-nya, karena dia itu dikunci rare earth-nya oleh China.
Jadi membuat dia produksi senjata, produksi komputer, produksi semuanya itu jadi mati. Gitu loh, makanya dia nggak mikir. Jadi gini, penyusun strategi tapi dia bukan yang apa, kalau di China itu story-nya itu Sun Tzu. Dia Sun Tzu. Jadi menyusun strategi tapi strateginya salah, banyak lubang-lubangnya. Terus rakyatnya udah digantungin. Nah, terus satu lagi Mbak Nena, ngapain ya Indonesia itu rame-rame kayak gitu? Itu loh, universitasmu itu kan banyak toh. Universitasmu banyak, itu perbaiki mutunya, dan dosen-dosennya itu ya dikasih peraturan nggak boleh main politik dan sebagainya kayak gitu. Kenapa tahu Mbak Nena? Dia kan rasis tuh ya, rasis. Terus kan student di Amerika itu kan diusir semua, disentimenin, sentimen ras kayak gitu ya. Nah itu sekarang Singapura langsung bikin memperbaharui sistemnya dia, terus dia welcome foreign student, dan akibatnya langsung diterima oleh student China. Student China, soalnya kan China itu kan masyarakatnya kan banyak. Nah, jadi otomatis yang mau sekolah di luar negeri itu kan banyak juga. Nah, itu mau studi di China, mereka setuju, dan celakanya lagi kalau nggak salah mereka juga mau mengkoneksikan WeChat-nya ke Singapura kayak gitu-gitu untuk semuanya. Langsung di-agree semuanya lah. Itu devisa berapa Mbak Nena? Sementara saya mau nanya Mbak Nena, ayo Mbak Nena, berapa pariwisata di Indonesia? Yang mana Indonesia itu ribuan pulau dan cantiknya kayak gitu, pariwisatanya berapa cuma Mbak Nena? Ayo Mbak Nena, berapa? Bandingin dengan Singapura berapa? 10 besar, dan Nopora. Terus duitnya itu loh Mbak Nena, pariwisata itu berapa Mbak Nena duitnya kita masuk itu tuh kan juga ngasih lapangan kerja untuk kita. Nah, pikirin, ngapain juga cuman 2% dari PDB aja, rame aja, makasih. Trump ini kan negara adidaya ya, memang itu dia nggak bisa, nggak bakal ngalah ya kalau dia masih di atas. Kalau dia ajak berunding itu tandanya dia udah ngepet ya, udah takut. Jadi ini tandanya memang Indonesia nggak diangkat. Ya, Cina sebenarnya target utamanya. Pakai railroad benar ya, dia nggak bisa apa-apa. Akhirnya dia belum umumin sampai sekarang berapa yang dikenakan ke Cina. Ya, Cina juga siap untuk balas. Cina nggak tepuk lutut. Ya, kita sudah 2 kali menghadap ke sana ya. Ini datang lagi tuh, Airlangga mau datang lagi, mau minta mercy. Saya kira nggak ada gunanya ya. Trump ini nggak kenal temen ya. Bahkan saudara dia sesama Uni Eropa diketok ya, diperas. Kanada yang tetangga dia pada sesama Anglo-Saxon juga begitu ya. Jadi nggak ada dispensasi buat itu. Kalau dia ketemu duit, sebenarnya ini kan tindakan kayak merampok ya. Anda dagang sama saya, Anda karena kurang bagus, mutu dagangannya juga mahal, saya lebih untung ya, lebih untung dari trading ini. Kemudian keluarlah tarif-tarif begitu, ingin lu kemarin untung udah 100 juta ya, balikin itu duit. Begitu cara mainnya. Jadi ini sudah di luar pakem WTO segala macam dengan itu ya. Jadi dia nggak peduli. Jadi saya kira kita mungkin juga nggak punya komponen yang sejenis rare-nya Cina ya. Rare itu nggak gampang. Itu Anda punya tambang, Amerika juga punya ya, depositnya banyak. Tapi untuk olahnya menjadi raw material ke pesawat, ke alat perang itu nggak gampang, sangat polutan. Jadi Anda siap nggak itu? Amerika dari awal nggak mau proses itu. Jadi dia sekarang kenapa dia sekarang beling-usakan? Karena
dia nggak sanggup untuk produksi dalam waktu dekat. Itu kalau mau kembangin menjadi raw material minimal 8 tahun baru bisa menyamain Cina. Nah sekarang dia sanggup menunggu selama itu? Dia butuh itu ya. Jadi menurut saya Trump ini nggak usah terlalu serius. Dia pagi ngomong A, malamnya bisa ngomong B. Kenapa mas? Kalau udah dikeluarin keputusan masih sisain, nanti boleh nego ya sampai Agustus. Dia sebenarnya pingin nego supaya lu datang ya. Nunggu momen ya. Lutut dan bawa duit ke sana. Dia ngomong invest, buka pabrik dong di sini. Ini sebenarnya kan sama dengan merampok ya, suruh orang ke situ. Sekarang kalau kita bikin pabrik ke situ, apakah harga produksinya akan bisa bersaing secara internasional? Upahnya mahal kok di situ. Belum kalau bikin pabrik di sana sebentar unionnya keluar tuh. Macam-macam segala macam kerja segini segitu. Banyak cincongnya. Jadi nggak bakal efisien. Itu ngibul aja kalau dia bilang bangun pabrik ke sana ya. Dia bisa maksa beberapa pabrik ya, Nvidia ditarik segala macam ya. Tapi at the end tidak akan bisa kompetitif dengan produksinya Cina. Itu the main problem. Jadi saya kira Trump nggak usah terlalu serius. Mungkin nggak lama lagi dia turun ya. Selesailah zaman itu ya. Lihat aja Elon Musk aja yang tadinya brother sama dia, sekarang juga udah bikin partai sendiri tuh. Yes, bahkan katanya mau diusir tuh dari Amerika tuh. udah gebrak meja, udah roboh meja segala, udah mau berantem itu. Jadi begitulah orang Barat ya, nggak kenal temen, yang penting cuan. Ya penyebabnya ya korupsi. Itu aja kan. Cina kan dia bisa jadi negara manufaktur terbesar kan. Dia bisa bikin sistem distribusi yang cepat ya, efisien, dan etos kerja dia juga beda dengan kita gitu. Kita banyakkan ribut ya kan, dan banyakkan korupsi, jadi ya nggak maju-maju manena. Jadi kita nggak punya daya saing, nggak punya nggak bisa nego dengan Amerika gitu loh. Jadi mau gimana kita ngomongnya lagi, udah nggak ada daya saing, jadi mau ngomong gimana? Jadi ya korupsi lah itu utamanya. Kalau misalnya kita bilang kita direndahin, ya saya nggak tahu tuh pejabat-pejabatnya punya harga diri nggak gitu loh. Kalau negara lain mungkin ada gitu loh, misalnya dipandang remeh atau apa, kan ada. Kalau kayak Cina kan disebut negara pesakitan dulu atau gimana. Nah, negara lain juga mungkin harga dirinya tinggi, nggak mau istilahnya diatur-atur sama si Amerika gitu kan. Kalau kita kan nggak ada, harga diri itu nggak tahu saya kemana. Yang penting kan dapat duit gitu aja kan. Makanya jadi kalau pemimpinnya nggak punya pride, nggak peduli sama bangsanya sendiri, ya susah gitu loh. Sebenarnya bangsa kita saya lihat ya, karena tadi si Waheri kan bilang kan, dulu kan orang Tionghoa ada film bulu silir itu kan di penyakit timur Asia kan, ada film kan namanya Tung Yaping Fu kan, gitu. Jadi bangsa Tiongkok tuh dia nggak mungkin. So bangsa Tiongkok kan bangsa makin tua, agama makin tua. Cuma memang dulu diracunin sama Inggris, ganja semuanya. Sekarang sadar mau cetung. Dulu kan Tiongkok, lebih kacau deh kita. Perang saudara semua lebih kacau. Tiongkok saya sih nggak, saya jujur orang, saya nggak mau jelekin. Perang saudara, mau cetung sama ini nasionalis yang kayak seksual lebih berat berapa juta orang mati dong. Cuma mereka sudah sadar. Perang agama dulu, perang agama perang ini raja-raja dulu banyak mati kok. Cuma sekarang ya bangsa kita masih syukur nggak ada perang saudara. Ya soal ekonomi buat saya mah kecil. Coba kok presiden kita suruh si Ahok ngurusin, saya semua beres kok.
Yang penting kita pakai otak. Umpamanya ini ya Ahok yang ngurusin ya, kita pakai otaknya. Kalau ada korupsi tetap kita tindak, enggak? Itu tegas itu. Kita gunakan otaknya. Umpama Tony hebat, enggak? Kita gunakan otaknya, benar nggak? Iya. Atau buktilah. Betul. Kalau dia salah ya kita tetap sesuai hak hukum. Iya. Bangsa kita tuh maju. Cuma orang pintar nggak bisa. Yang dapat maksudnya boten-boten gitu. Nah, itu loh. Bangsa kita mesti robah. Sekarang kan ada perubahan zaman ya, ada AI, semua ya AI semua ya, kita kok nggak ketinggalan, benar nggak? Kita punya 5 waktu mesti dikurangin, enak. Oke. Paman Donald kenapa sama Indonesia, Paman Donald, Mbak Nun? Iya, biaya perjalanan sudah gagal, uang rakyat yang kepake itu. Lebih baik duduk manis saja lah. Tadi saya buka ada YouTube itu ya. Itu sama Paman Donald, Indonesia suruh buka pabrik baru bisa dinolin katanya. Iya. Nah, baru tadi saya buka itu. Ya lebih baik duduk manis saja lah. Sedangkan kita duta besar yang nggak ada kan pada waktu itu juga pas putusan Paman Donald itu kan. Kekosongan. Bagaimana itu? Iya nggak? Pejabat-pejabat kita, diplomat kita, dibiayai oleh negara, harusnya mereka bekerja. Jangan sudah kejadian baru pada panik. Bingung kita pada para diplomat kita ini. Bekerja itu kan harusnya mereka pendekatan di negara itu. Bagaimana komunikasi ke pemerintahan setempat. Bukan duduk manis, nunggu ini, nunggu itu. Iya nggak? Jadi kita bingung. Sekarang kita mau negosiasi apa lagi? Satu sudah gagal, habislah itu uang rakyat untuk perjalanan mereka. Kedua mau coba lagi. Lebih baik duduk saja lah, kita terima lah yang sudah diputuskan itu. Kasihan, bukan apa-apa. Biaya perjalanan itu rakyat yang menanggung beban semuanya. Saya kaget tadi begitu ini Indonesia kalau mau bebas buka pabrik dulu. Nggak tahu pabrik apa, pabrik negara mereka kita nggak tahu ya tuh ya. Ya tadi ada bapak tadi juga bilang ya korupsi dulu lah, dibersihkan dulu. Dan pejabat-pejabatnya harusnya mereka benar-benar ini bekerja untuk rakyat, untuk negara. Berempati lah pada rakyatnya. Kenapa harus berempati? Karena rakyat yang menggaji mereka. Jangan rakyat dikesampingkan. Saya mentang-mentang kuasa, saya punya wewenang. Kalau wewenangnya baik, rakyat akan mendukung. Tapi wewenangnya kalau menyalahgunakan semuanya, ya beginilah jadinya. Orang tidak akan percaya ke kita. Lain dulu para diplomat kita itu pada disegani. Dari zaman perjuangan sampai zaman Soeharto itu kita masih disegani diplomat kita. Sekarang diplomat kita nggak ada beritanya, nggak tahu mereka diangkat sebagai apa, backgroundnya apa, kita nggak ngerti. Diplomat kita ini nggak tahu basic-basicnya apa, kita nggak tahu, asal comot saja. Entah dia tukang apa, entah tukang bakwan atau tukang cendol. Ada loh beritanya loh, diplomat yang terakhir kemarin loh Pak, disuruh dampingin istri menteri jalan-jalan ke itu lagi. Kemarin baru ada kabar seorang istri menteri, nggak tahu dia tahu ya, kita nggak tahu deh itu ya. Oke. Tugas tidak apa tidak, aduh. Kaget saya Mbak Nena tadi kupas tuntas juga. Saya itu lagi. Ya udah Mbak Nena. Oke, terima lebih baik kasih. duduk manis. Nggak usah kita diplomasi lagi lah. Siap. Kita tunggu saja keputusan-keputusan. Rakyat tetap akan menanggung kok biaya-biaya semuanya. Bukan mereka yang menanggung. Mereka digaji oleh rakyat. Harusnya terbaik keputusan-keputusan itu untuk rakyatnya. Begitu saja. Siap. Iya tuh. Itu tema ada yang bikin orang emosi juga nih. Padahal ngapain emosi hadapin si Dona Bebek satu itu? Cuman 2,2%, bro. Repot amat. Oke, saya coba mengulasnya begini. Ada satu prinsip bahwa 1000 teman itu tidak cukup. Satu musuh udah terlalu banyak. Nah, kita juga harus lihat lebih dalam. Barang-barang apa sih yang kita ekspor ke Amerika? Apakah jenis barang-barang yang padat karya? Kalau saya ingat, seharusnya ekspor ke Amerika yang besar itu tekstil dan turunannya, mungkin pakaian jadi lah, alas kaki yang sepatu. Betul, yang padat karya. Walaupun kalau kita tadi mengatakan itu hanya 2% sekian.
Nah, saya percaya Menko kita Airlangga tentunya mereka udah koordinasi dengan asosiasi ya yang terkait. Apakah ini dampaknya itu 2% sekian walaupun kecil, tapi dampaknya itu kalau kepada industri yang padat karya mungkin akan terasa. Jadi oleh karena itu tentu kita harus hati-hati berhitungnya. Nah, sebaliknya kita juga lihat apa sih barang-barang yang banyak Amerika kirim ke kita atau kita import. Itu kalau saya nggak salah itu ya mungkin ada peralatan lah, mesin lah, Amerika kan lebih canggih ya, mungkin obat-obatan dan lain sebagainya. Sekarang kan si Donald Trump kan udah ultimatum, kalau kita berani menaikkan juga, dia langsung akan menambahkan sesuai kenaikan kita. Jadi saran saya, ini adalah bisnis. Kita masih ada waktu sampai Agustus ya. Ya, 1 Agustus. Itu pun kita nggak tahu. Per 1 Agustus nanti si Trump kan ngomong saya enak dia kan. Kadang kita mulai dari iya, bulan. betul. Bisa maju, bisa mundur ya. 3 bulan. betul. Bisa maju, bisa mundur. Jadi ya kita termasuk dalam hal ini buying time aja. Nego ya nego aja, nggak apa-apa. Toh keputusan terakhir seperti apa kita akan lihat. Dan saya percaya apakah faktor BRICS sedikit menentukan nggak? Mungkin ada, mungkin juga dia itu kesel. Ini Prabowo maunya apa sih lo? Yang kemarin BRICS saja si Xi Jinping nggak datang, si Putin juga nggak datang, cuma nongol di TV. Lu gagah-gagahan amat sih. Mungkin Prabowo mesti say hello ke Donald Trump juga atau bagaimana lah ya. Semua terkait. Kita nggak bisa gegabah dan kita bukan dalam hal ini bukan nggak percaya diri dan apa-apa. Mungkin kekuatan nego Indonesia tentu berbeda lah ya dengan Amerika. Dan bagi Amerika, Vietnam dia kenapa dia turunkan? Karena dia berhitung. Kalau negara yang dia import tekstil dan lain-lain, dia naikkan. Seandainya negara itu nggak mau, sehingga susah masuknya. Mereka masih punya negara pengganti dalam hal ini betul. Vietnam. Ada kepentingan kita di juga belakang hati-hati. Vietnam, Tiongkok Betul. Kita itu nanti akan semakin tergerus oleh Vietnam. Akan semakin tergerus kalau kita terlalu gagahan. Jadi saran saya lanjut nego, bicarakan baik-baik. Apapun keputusannya, saya yakin masih ada peluang. Karena ya seperti kita bilang, ya Donald Trump ini kan angin-anginan. Kayak sekarang kan musim 7 kita perkirakan kemarau, ternyata musim hujan toh. Masih ada kemarau basah katanya. Karena kita harapin aja si Trump itu nanti juga jadi basah-basah atau gimana kira-kira. Itu banyak industri yang nanti terganggu. 32% ditambah 40, mereka nggak bisa ekspor. Angkanya Bayangkan 26 miliar dolar Pak Heri, 26 miliar dolar. Betul. Saya tahu persis ekspor kita yang paling banyak ke Amerika itu yang seperti itulah, tekstil lah, pakaian jadi lah, mungkin karet juga ada barangkali ya. Mungkin perikanan lah itu kekuatan kita lah. Mungkin juga ada furniture, tapi furniture nggak banyak lah mungkin. Iya. Tetapi yang padat karya itu yang perlu diperhatikan. Kecuali asosiasi udah siap, mereka punya tujuan ekspor negara lain, monggo. Tetapi apapun alasannya, silakan nego. Inilah bisnis. Indonesia nggak bisa berbuat apa-apa karena Indonesia ini udah ketahuan sama Trump sebagai anggota BRICS. Nah itu kan musuhnya Trump itu, anggota BRICS itu, Rusia, Cina segala macam. Dan juga kita nggak punya daya tawar terhadap Amerika. Kita tuh bukan negara kuat. Kalau kita negara kuat, kita bisa berbuat lah. Ya nggak bisa lah, sia-sia semua. Ngabisin ongkos aja. Indonesia tuh ngabisin ongkos ke sana. Ya Erlangga Hartarto juga nggak bisa berbuat apa-apa. Karena Indonesia ini dianggap sebelah mata oleh Amerika Serikat. Kalau mamanya yang bargaining position itu tawar-menawarnya RRT, Rusia itu bisa tergoyahkan juga Trump. Trump ini kan orang Jerman, dia kan Amerika Jerman ini, orang yang saklek begitu. Contohnya kalau orang lulusan dari Jerman itu biasanya saklek, nggak ada, pokoknya A ya A, B ya B gitu, nggak ada muter-muter lagi, kecuali ada keuntungan lain bagi mereka. Itu yang jelas ya, itu kita nggak bisa apa-apa lah sama Amerika. Nah, Amerika juga takut terancam itunya, dolarnya. Kalau mamanya kita bikin BRICS begini, makanya Trump sekuat tenaga tuh agar dolarnya tuh nggak tergoyahkan gitu.
Ya, kita tahu bahwa Thailand salah satu negara yang tidak join BRIC, tidak join NATO, tidak join mana-mana. Dia kena lebih tinggi dari Indonesia pajaknya. Ya, kita 32, dia di atas 32 jauh itu bahkan ya. Itu menandakan bahwa bukan saja karena kita join BRIC. Memang sih join BRIC itu memang jadi salah satu pemicu. Trump ini kan ingin jadi pahlawannya rakyat Amerika sih, itu kan ceritanya dari pertama kali berkuasa dulu. Walaupun banyak di demo rakyat Amerika karena ternyata pura-pura pahlawan gitu ya. Dan playing victim dimainkan buat jadi presiden, kemungkinan seperti itu. Dan ini akhirnya karena pura-pura ingin jadi pahlawan Amerika, ya gimana caranya dia tuh kelihatan hebat di mata Amerika, rakyat Amerika. Sebisa mungkin segala cara seolah-olah menomorsatukan kepentingan rakyat Amerika. Dia termasuk ngasih pajak yang gede-gede ke negara-negara lain. Tapi coba lihat akibatnya gimana? Negara-negara yang dikasih pajak tinggi, walaupun nego-nego kayak negara kita, tapi kita negara berdaulat loh. Walaupun kita negara berkembang, kita negara berdaulat loh. Apa kita mau terima begitu saja? Ya tidak diperlakukan sewenang-wenang gitu, tidak. Tapi anehnya tuh kita nawarin apa itu? Pembelian migas 427 triliun kalau salah nilai aja. Nanti mau dari Amerika, tadinya kan dari Timur Tengah, misalnya untuk kita atau negara lain. Nanti mau dibeli dari Amerika, udah ditawarin gitu kemarin tuh. Lalu pembelian kedelai puluhan T, pembelian gandum terigu puluhan T. Itu ternyata masih 32%. Gara-gara Presiden Prabowo datang ke kemarin pertemuan BRIC dan join sana, termasuk aktif lah di BRIC gitu ya. Itu mungkin salah satu menjadi alasan kenapa tetap diberlakukan pajak 32%. Padahal tadinya sudah katanya berhasil nego pajak itu turun 20-25%. Tapi buat pengusaha sih masih tinggi itu masih tinggi gitu ya, yang ekspor ke sana ke Amerika. Kita tahu awalnya kita kan kena 5% kurang lebih barang kita ke Amerika Serikat. Waktu masih zaman Joe Biden kalau tidak salah, mantan presiden Amerika Serikat. Lalu Amerika Serikat hanya kena 4% rata-rata barangnya ke kita. Jadi udah untung 1%. Jadi kalau kita tiba-tiba kena 32%, itu terlalu tinggi naiknya, bos. Kan seperti itu. Nah, kira-kira apa alternatifnya? Yang pertama tentu cari pasar lain selain Amerika Serikat. Memangnya cuma Amerika Serikat yang mau barang kita? Kan seperti itu, iya kan? Alternatif tuh banyak. India berapa rakyatnya? Miliaran. Kalau dijual ke sana laku nggak laku? Barang kita udah kualitas internasional. Kenapa takut? Lalu negara-negara lain selain India. Dengan seperti itu, kita punya kans untuk barang kita dipasarkan ke negara selain Amerika Serikat itu besar, termasuk Eropa, Swiss ya. Swiss itu bisa menerima itu, insya Allah. Dan kita tahu bahwa tidak selamanya alternatif pertama itu diambil. Yang kedua adalah alternatif nego yang dilakukan pemerintah saat ini. Nego itu ada 2 tipe, Mbak, di dunia. Nego kuat yang pertama, nego lemah. Lalu kita perhatikan pemerintah kita, kira-kira nego kuat apa nego lemah? Kita kan tahu kenapa dia itu masih mengenakan pajak 32%. Padahal diusahakan dikasih minyak yang tadi 427 triliun transaksinya migas, lalu kedelai puluhan triliun, terigu puluhan triliun, masih minta yang lain. Kita mau menawarkan lagi yang lain, nilainya puluhan triliun, ratusan triliun. Sampai kapan begitunya, Mbak? Kita bisa habis, dianya untung si Trump. Padahal Trump tuh omongannya jarang bisa dipegang, Presiden Amerika Serikat ini. Maunya kelihatan jadi pahlawan rakyat Amerika Serikat. Kita kan bukan rakyat Amerika Serikat. Jadi kalau nego boleh, tapi jangan selalu dituruti keinginannya Presiden Amerika Serikat, Presiden Donald Trump. Karena kalau selalu dituruti, dia udah minta hati, minta jantung, Mbak, bisa-bisa. Kitanya mati, dianya makmur, gitu kan. Jadi pahlawan rakyat Amerika seolah-olah. Coba, Mbak, lihat keadaan di dalam negeri Amerika Serikat. Itu didemo oleh para pengusaha loh di sana, termasuk rakyatnya. Kenapa para pengusaha di sana pada demo? Karena para pengusaha sana itu ada kerjasama bisnis dengan pengekspor, negara-negara yang ekspor ke sana. Kita misalnya produksi barang atau distributor, nanti sana jadi pengusaha yang konsumennya ke pengecer gitu loh, Mbak. Jadi kerjasama seperti itu.
Kalau kita memindahkan pasar kita, mereka nggak dapat job, Mbak, yang selama ini kerja sama kita. Udah pengangguran banyak di sana. Makanya di demo para pengusaha dan para pekerjanya serta rakyat Amerika. Sampai sekarang masih di demo, Mbak. Donald Trump itu tidak populer di Amerika Serikat ternyata. Populer hanya di kalangannya sendiri, di kelompoknya sendiri. Itu fakta. Kemungkinan seperti itu. Menurut saya sih itu namanya juga negara ya, bebas aja sih Mbak buat memberikan tarif atau membuat kebijakan apapun kan. Ini kan dia tujuannya melindungi negaranya gitu kan ya. Siapapun orang memang harus melindungi negaranya. Nah tinggal negara kita sendiri nih mau jadi negara apa yang selalu datang mengemis-ngemis nego, apa kita mengambil kemandirian gitu loh. Kan kita udah tahu masuk ke BRIC itu resikonya apa, konsekuensinya apa, harusnya kita udah tahu itu. Nah siap-siap kita mencari pangsa lain itu, market yang lain, kita buka ke negara lain. Kalau berbicara kena mahal bukan cuma Indonesia kok, Kamboja, Myanmar juga besar, Laos itu lebih besar dari kita Mbak. Yang kebetulan di bawah kita Malaysia, ya kan, Thailand juga di atas kita gitu. Jadi tinggal kitanya nih, sepertinya kok panik banget gitu loh. Kebakaran jenggot tadi kita cuma 2% kan ke sana gitu. Ya tinggal berani nggak nih pemerintah mengambil inisiatif gitu ya, memberikan insentif untuk pengusaha yang ekspor ke sana. Itu sepertinya cuma tekstil sama alas kaki kalau nggak salah ya dari kita ya Mbak. Sementara kita juga membeli dari Amerika kan seperti Boeing, kan itu juga dari sana. Kedelai kita impor dari sana gitu. Kalau Amerika banyak maunya itu hak dia, namanya juga suatu negara bisnis gitu kan, boleh-boleh aja gitu. Tinggal kita mau nggak dipermainkan, itu sih sebetulnya. Kembali ke kita lah Mbak, kembali ke kitanya. Kita menjadi bangsa apa nih yang mau diatur-atur negara lain atau gimana? Kita udah masuk ke masuk ke perdagangan yang lainnya. Ayo kita bergerak ke sana. India, China, Rusia itu pasar baru. Bisa nggak kita masuk ke sana? Pertanyaannya kan itu. Jadi jangan selalu kita seakan-akan oke lah, mungkin salah, arogan. Tapi karena kita lemah Mbak. Orang arogan itu bisa berlaku hanya orang-orang yang lemah kok. Kalau dia merasa bangsa kita nggak bisa diperlakukan, dari pertama April diperlakukan ini. Kita mencoba nego, katanya ada ruang, ditunggu sampai 7 Juli. Sama hasilnya. Lalu sekarang nunggu lagi Agustus. Terus saja begitu, nggak ada kepastian. Lalu siapa yang berani masuk investor kalau selalu seperti ini? Gitu. Jadi udahlah, berhenti menyalahkan Trump, kembali ke diri kita. Karena kalau satu tunjuk-nunjuk orang ini kan 4 jari lainnya nunjuk ke diri kita Mbak. Iya. Satu kita menyalahkan Trump, 4 lainnya ke kita yang salah. Yang terbesar kita negara kaya. Kenapa kita mau diperlakukan seperti ini? Kalau kita memang kaya, ya buktikan dong kita kaya gitu loh. Kita mampu. Itu sih yang salahnya di negara kita. Selama ini semua hanya mengarah fee, sehingga semuanya impor sehingga lupa membudidayakan yang ada di negeri sendiri gitu Mbak, mengembangkan yang ada di negeri sendiri. Ayo itu jangan cengeng, itu sih prinsipnya, jangan cengeng. Pengusaha, pejabat itu jangan cengeng gitu ya. Kalau rakyat mah ikut aja Mbak, mau ditarik berapapun, namanya rakyat mah yang penting terjangkau di dalam negeri. Beres. Kita ingat Iran itu dia embargo bertahun-tahun itu, tapi dia tetap survive, dia tetap hidup, dia tetap mandiri. Nah seperti kita, cemen. Tarif Trump ini benar yang dikatakan pertemuan sebelumnya ya, dalam arti kata carilah pasar-pasar baru gitu loh. Kita di BRICS udah bisa masuk gitu kan, bisa bersekutu lah bahasanya. Pasar itu kan jangan hanya harus Amerika. Pasar besar itu kan oke lah Amerika, tapi kan selain Amerika ada lagi negara-negara besar yang menurut saya kayak China juga besar ya kan, terus kayak Rusia juga besar ya kan, di Eropa pun juga besar. Tinggal sekarang memang bagaimana kita mensiasatinya, pengalihan produk kita dari Amerika ke negara-negara yang kita bisa sasarin untuk menjual produk kita gitu loh. Ya kan, ini kan sebenarnya prinsip ekonomi juga yang kita lakukan di Indonesia gitu loh. Pasar kita ada satu orang nggak bisa masuk ke satu perusahaan, kita cari perusahaan lain lah gitu loh. Janganlah pemerintah itu hanya fokus di Amerika. Buktinya Amerika aja dia bertentangan sama China, akhirnya yang menderita rakyatnya sendiri kan. Banyak demo di sana sini di negaranya sendiri gitu loh. Itu kalau kita lihat dari VOA orang belanja di pasar grosir udah nggak ada makanan yang semua diimpor dari China. Siapa mau lawan rakyatnya? Nangis dia sendiri juga rakyatnya di sana.
ya kan? Nah, semua harga yang dibebankan tarif Trump itu sebenarnya menyasar enaknya dia sendiri gitu loh, ya kan? Orang-orang belanja ya, produk dia ada nggak yang dia buat sendiri? Semua import, termasuk iPhone pun semua dia import. Jadi bisa dibilang ya si Trump ini nyusahin rakyatnya sendiri gitu loh. Jadi buat apa sebenarnya sih gitu loh ya? Tapi karena memang Trump mau cari muka di rakyatnya kan, menepati janji-janji kampanye dia, ya silakan go ahead. Tapi kita jangan bodoh gitu loh, ya kan? Sebagai pemerintah ya timnya Pak Erlangga Hartarto ya dengan Pak Prabowo, ya kan, geserlah dari Amerika ini ke tempat yang lain, ya kan? Emang nggak ada pasar lain gitu yang bisa kita sasar, ya kan? Emang di Indonesia nggak bisa dimanfaatkan untuk mencari pasar lain gitu loh, ya kan? Jadi jangan hanya berpaku pada satu negara, ngelihat yang bahwa ini Amerika yang membeli paling terbesar ke kita. Dia kalau dia butuh dia tetap akan beli, tapi dengan resiko ya harga yang di dalam negeri itu juga naik kan dengan tarif Trump tadi, gitu loh. Otomatis kenapa? Karena dibebanin ke kita, ya kita bebanin balik ke mereka. Tinggal mereka mau jalannya apa enggak gitu kan? Ya paling kan begitu. Itu yang terjadi kan, itu namanya sistem ekonomi kan. Ya teman balik lagi. Kita apa mau fokus terus di situ? Ya kalau masih mau fokus hanya menawarkan ide-ide yang nggak jelas, tapi judul-judulnya nanti balik lagi tuh yang di Papua tuh tambang emas, diambil lagi sahamnya Freeport. Taruh aja kalau memang caranya begini terus gitu loh. Ini prinsip-prinsipnya yang hati-hati, yang selubung yang kita nggak tahu nih. Dan pemerintah jangan sampai kecemplung jangan sampai kecemplung dengan nego-nego yang sebenarnya banyak tipu muslihatnya gitu loh. Ya, biarin go ahead aja 32%. Cari pasar lain, gak ada masalah. Gitu loh. Ya. Itu sih harapan saya gitu loh. Jangan cemen lah pemerintah kita gitu loh. Ya. Vietnam diturunin tarifnya, mungkin Trump juga takut karena tempo hari China kan balas, diam aja. Malah dia balas lebih mahal, dan dia berpikir kalau mungkin barang-barang dari Cina bisa lewat dari Vietnam, bisa ngurangin kalau dikasih tarif besar juga dia mungkin bisa pura-pura impor dari Vietnam, tapi dia tahu itu barang China juga. Mungkin begitu ya. Iya, bisa jadi ya, jadi lewatnya ke situ. Tapi memang kalau dibanding kalau kita bicara mengenai ekspor ya, ekspor Indonesia dan Vietnam ke Amerika memang jauh sekali angkanya sih Pak Siawan ya. Kita cuma 2,2. Kalau lihat hari ini tim ekonom kita, tim negonya patut diakui keok ya. Seperti kata Bumila kurang pede. Semua tadi pada bilang kan kurang pede. Sebenarnya gini, saya suka dengerin ininya Bosman Mardigo Wawi ya. Itu kan kalau kita dibilang ikutan dikasih fee besar karena dengan ikutan BRICS ya. Nah, sekalian aja udah kepalang basah kan. BRICS ada Iran ya. Kita beli minyaknya dari Iran. Nah, kalau dari Pak Bosman itu dibilang kalau beli dari Iran harga bisa lebih murah dan nggak usah pakai dolar. Nah ini mungkin Trump tuh ketakutan dolarnya nggak dipakai lagi. Itu jadi makanya dia menganggap Indonesia membangkang, udah mulai meninggalkan dolar ya. Udah sekalian udah kepalang basah deh daripada kita dikerjain. Kalian lalu mendukung begini sekalian udah. Ya, jadi Presiden Amerika ini kan memang pedagang ulung juga, tawar-menawar. Jadi dia lempar begitu. Indonesia kalau ekspornya hanya 2%, tidak terlalu pengaruh. Hanya saja di dalam negerinya itu tadi kan Akong Jensen sudah sampaikan. Indonesia itu benahin dulu. Mau singkong, mau jagung, mau ubi, itu semua kan tidak akan menyebabkan kelaparan kalau pejabat daerah itu semua menggerakkan untuk menanam, termasuk padi, jangan sampai impor terus menerus sekian puluh tahun. Garam itu kan dasar-dasar kebutuhan rakyat. Jadi asal rakyat itu warga perutnya kenyang kan tidak terlalu mau peduliin dia di mangga besar Amerika naikin 30% atau 32%. Waktu itu kan ada sempat heboh masalah barang-barang yang dijual, kaos kaki lah, pakaian lah, yang non branded yang di mangga 2 lah, itu kan kelasnya itu sudah kelas tertentu. Jadi Indonesia itu pemerintah yang penting, yang dasar-dasar pondasi itu diperkuat dulu, termasuk juga pembangunannya itu sama pelayanan sosial. Nah, kalau makanya kali ini tanggal 7 Juli kan Pak Prabowo ke BRICS sudah berhasil kan. Jadi ini kan juga semua kan Donald Trump kan lihat. Jadi Indonesia
menurut saya tidak masalah karena Indonesia diam-diam tidak melakukan apa-apa. Donald Trump tetap lakukan tarif pajak yang lebih tinggi. Yang perlu diperhatikan tadi satu pondasi ya. Yang kedua itu adalah security keamanan negara itu dari Papua sampai Aceh itu harus dijaga baik-baik. Itu saja. Kita tuh dari kecil didoktrin American minded banget, Kak. Lihat bagaimana masyarakat kita begitu menghargai bule ya, Kak ya. Iya sih, so gaya-gaya Amrik gitu lah ya. Iya kan? Iya kan? Itu dia, Kak. Jadi kalau yang berbau udah dari hal paling mendasar lah di rakyat aja udah begitu kok. Jadi ini soal Donald Trump yang mau maksa impor LNG ya kayak salah satunya ya. Logikanya kok begitu, orang kita negara kaya sama LNG, tapi susah juga sih ya kayak. Makanya sampai berani hitung-hitungan kita keluar spend money gede. Kalau saya bilang mah buntutnya kepegang, Kak, sama Donald Trump. Kenapa saya ngomong begitu ya kayak gini, dulu minyak bumi kita kaya, tapi apa yang terjadi? Kan negara kita tidak pernah invest ke SDA, Kak. Yang ada ngedatengin, terus lebih memilih impor. Saya pernah cerita, Kak, bahwa minyak bumi terbaik itu ada di Pekanbaru, diimpor, diekspor ke Caltech, dibawa oleh Caltech ke Amerika. Kualitas minyak bumi nomor 1 dipakai di Amerika, sementara kita ngimpor minyak kelas 2, kelas 3 dari Timur Tengah, Kak. Dari sini aja udah kelihatan bahwa sumber daya alam kita tuh dijarah habis-habisan. Terus diambil, lalu kita ngimpor yang jelek. Terus di sepanjang Sumatera sawit tuh berapa banyak perusahaan Malaysia yang kerjasama sama penguasa, sama oligarki. Belum lagi Freeport. Jadi udah kebaca lah, negara kita negara kaya, Kak. Salah kelola. Iya, dijadikan pemimpin oleh rakyat, tapi nggak bekerja untuk rakyat, Kak, untuk kemakmuran. Jadi itu udah kebaca, Kak. Kita tahu negara ini, tadi saya bilang kaya, tapi syarat sama korupsi, Kak. Desainnya rakyat bodoh dan miskin. Gitu loh, Kak. Kita gimana pun juga pasti bela Indonesia lah, Kak. Iya dong, harus dong. Iya, saya setuju, tapi gini, saya balik tanya, core kompetitif dari negara kita apa, Kak? Coba deh dijawab. Kita pertanian kita bukan, perkebunan kita bukan, manufaktur bukan, riset bukan, IT bukan, semua bukan. Negara kita besar, kaya, betul, tapi nggak bisa dikelola. Tidak ada invest apapun. Contoh, Pak Andreas bawa anaknya ke Science Olimpiade. Itu kan sendiri. Emang setelah itu apa, Pak? Bapak baru anak, saya adik, Pak. Jadi riset dan tidak bisa balik karena adik saya nyata-nyata ngomong kalau saya di LIPI mah gaji cuma berapa. Kalau saya stay di Jepang, saya gajinya dihargai luar biasa, Kak. Cina satu-satunya yang negara yang bisa lawan, Kak. Tadi udah disebutin senior-senior saya yang saya simpan lagi. Dia punya road, dia punya farmasi yang US butuh, betul nggak, Kak? Dia pegang banyak surat utangnya Amerika. Jadi saat genting begini, kalau mau ngomong ya, stop. Jadi pemimpin yang omon-omon, bekerja. Stop. Punya pejabat korup. Ya, Kak ya. Ini waktunya Anda semua yang ditunjuk oleh rakyat bekerja untuk rakyat. Lalu apa yang perlu kita lakuin? Tadi kan Kakak ngomong. Jangka pendeknya mungkin kita biarinin dulu. Karena semua sepakat, Kak. Mau diapain Trump tetap lah. Suka-suka dia, Kak. Biarin. Betul. Saya setuju. Jangka menengahnya apa, Kak? Cari market baru. Jangka panjangnya, ini dia PR yang tidak pernah dikerjakan. Yang harusnya udah dimulai dari 10-20 tahun yang lalu.
pendalaman teknologi, sumber daya manusianya dikembangkan, nggak pernah dikerjakan, Kak. Sekarang kita tanya balik, seabrek-abrek itu PR, mau dikerjainnya bagaimana? Saya tanya. 20-30 tahun kita mundur ke belakang. Ekstrimnya kita bilang revolusi. Generasi tua ini buang semua karena ini terbukti tidak bisa membawa negara lebih maju. Saya colek sedikit bagian riset. Tadi ada Bumila colek ya, perguruan tinggi. Tahu nggak riset integrity risk kita itu apa? Mengerikan, Kak. Ukurannya apa? Banyak makalah paper yang dipublikasikan lalu ditarik lagi karena ada palsu data, ada plagiat. Banyak tuh universitas yang ada kena red flag. Saya sebut ya, Kak, beberapa ya. Binus, Erlangga, Hasanuddin. Terus yang high risk ada, Kak, di Ponegoro, Brawijaya. Yang top 6-nya aja masuk watchlist, Kak. Berarti apa? Ada yang salah juga di pendidikan kita, Kak. Mau dibetulin nggak? Lu semua pejabat harus mau betulin. Saya udah bilang, kalau enggak, negara ini bakal rusak semuanya. Nggak ada lebih-lebihnya di negara ini, Kak. Selain besar sumber daya alamnya banyak. Tapi apa? Dijarah, dirampok. Kalau you semua mimpin negara bener, saya yakin dari hulu sampai hilir kita makmur semakmur-makmurnya, Kak. Kita nomor 2 mungkin di bawah Cina. Tapi apa yang terjadi? Makanya saya bilang, perlu nggak revolusi? Jangan-jangan kita perlu revolusi, Kak. Ya nggak? Generasi tua yang bercokol, saya ulangin lagi. Mungkin udah deh, waktunya pensiun. Serahkan tongkat estafet ke yang generasi berikut yang punya visi misi jelas. Mau membangun negara, mau bikin Indonesia jadi negara maju. Karena kita tahu generasi tua ini semua adalah biang masalah. Mohon maaf kalau saya keluarin opini yang subjektif, tapi itu fakta yang saya baca sampai hari ini. Terima kasih. Anyway, ya negara gede, orangnya banyak, sumber dayanya luar biasa. Ya kenapa juga mesti begini? Ya sudahlah, leave it lah. Fokus sama singkong, ya singkong lu habisin. Lu singkong mau jadiin apa kek? Orang hari ini udah bisa dibikin tepung tuh, kita bikin jadi robot kayak tuh singkong, gitu loh. Ya, identity lah, identity lah. Betul. Is it clear kan? Ya udah gitu doang, Bu. Wujud dari daya tawar Indonesia yang lemah ya di mata Amerika Serikat dari sisi perdagangan. Jadi dalam hal ini, dalam hal ini Pak Erlangga Hartarto sebagai pemimpin negosiasi ini harus bertanggung jawab. Jadi dia bisa melibatkan para negosiator ulung Indonesia untuk dibawa ke Amerika untuk bernegosiasi. Jangan seperti saat ini 32%, yang negara BRICS malah tambah 10% jadi 42% lagi. Itu kan sebuah kegagalan ya, kegagalan yang sangat memalukan ketika negara lain, bahkan Vietnam atau yang negara lain itu bisa dapat penurunan, malah Indonesia dapat penambahan. Nah, yang harus dilakukan pemerintah, saya sebagai masyarakat berharap 3 hal sederhana, yaitu turunkan PPN dan PPH, baik PPH badan maupun PPH gaji orang per orang, dan PPN mungkin dari 11% bisa ditekan sampai 8 atau 7%. Karena dengan langkah pertama ini menurunkan PPN, maka masyarakat punya uang untuk bisa berbelanja. Akhirnya ekonomi domestik itu bergerak. Nah, yang kedua tentu melakukan penghematan ya. Pak Presiden Prabowo kan menargetkan di awal tahun 700 triliun dan realisasinya masih di angka 300 triliun. Jadi ada 400 triliun lagi yang harus dihemat melalui ya jangan meeting-meeting di hotel, tidak usah beli mobil baru buat kementerian lembaga. Karena kan kalau tidak beli armada mobil baru kan bukan berarti nggak naik mobil mewah kan udah ada mobil dari tahun lalu sebelumnya juga. Cuman ini semua di moratorium aja 5 tahun ke depan, termasuk perekrutan TNI Polri, ASN yang malah bingung kerja di institusi yang nggak ada, malah nyerobot kerja di sipil. Jadi itu di moratorium, penghematannya betul-betul dicapai lah 700, kalau perlu 700 sampai 1.600 triliun itu dihemat
murni dari spending APBN government melalui biaya tetap yaitu gaji maupun insentif tukin dan fasilitas dari ASN TNI Polri. Tentunya ya apa yang menjadi gaji dan tukin saat ini dibayar, tapi jangan digebiah-uyah lagi, misalnya makan bergizi gratis di hotel bintang 3, bintang 4 gitu kan, memalukan. Nah, baru yang ketiga, kalau pemerintah memungkinkan, Pak Prabowo pasti melihat ada nggak kementerian atau lembaga yang sebenarnya tidak berfaedah atau tumpang tindih. Misalnya apakah masih diperlukan Kementerian Hak Asasi Manusia ketika kinerjanya misalnya belum bisa dirasakan masyarakat, atau kebudayaan, atau Kementerian BUMN yang redundancy dengan Danantara misalnya. Cari bentuk tapi pakai uang APBN negara juga bayar listrik airnya. Kamu yang cari bentuk pattern of working, tapi yang bayar gaji rakyat sebulan demi sebulan. Nah ini dibubarkan gitu. Dengan 3 langkah ini saya pikir kontribusi ekspor ke Amerika yang berpotensi untuk menghasilkan 1,2 juta pengangguran katanya, karena manufaktur kita ke sana ataupun pertanian kira-kira 1,2 juta orang, itu bisa sedikit diredam, tidak akan menyelesaikan masalah ya, tapi akan sedikit teredam karena pajaknya turun, kementeriannya diturunkan, kurangin jumlah pejabat staf sus yang selfie, kemudian juga semakin berkurangnya belanja, beli mobil baru lah 900 juta, meeting di hotel. Jadi ini memang tinggal etikat baik dari pemerintah dan pejabat kementerian. Kalau mereka ada etikat baik, maka 700 triliun yang ditargetkan Pak Prabowo bisa tercapai. Tapi kalau tidak ada kepekaan dan tidak mau tahu sama rakyat Indonesia, ya mereka akan cari alasan untuk nambah anggaran. Justru tiap institusi mengajukan nambah anggaran untuk insentif, untuk tukin, untuk fasilitas demi fasilitas. Padahal rakyat itu beban di pundaknya sudah sangat menderita. Cari kerja nggak bisa, mau buka usaha nggak dibantu, begitu buka usaha kena PPH, PPN. Begitu kerja dapat PPN. Walaupun jadi office boy kan kena PPH juga gitu. Kalau dia udah di atas angka PTKP-nya. Jadi menyedihkan memang. Makanya ada pepatah yang mengatakan hidup cuma sekali, kok ya bisa-bisanya hidup di Indonesia gitu. Terima kasih. Trump ini kan dia presiden yang jiwa bisnisnya kan, dia kan dari pengusaha ya. Jadi otaknya kan otak bisnis ya. Gitu. Jadi kalau bilang di prank sih, buktinya negara lain diturunkan ya. Asia Tenggara, Vietnam, Malaysia, Singapura juga kalau nggak salah ya. Gitu kan. Bahkan Jepang, Korea Selatan juga ya gitu. Jadi saya rasa ini apa yang dilakukan Trump ini, saya rasa karena timbal balik ya dari kebijakan yang Indonesia terapkan kepada Amerika Serikat juga gitu kan. Jadi gini, kalau Vietnam ini dia berhasil karena apa? Dia melakukan diplomasi secara konsisten dan dia punya komitmen yang nyata untuk investasi di Amerika Serikat. Berbeda sama Indonesia. Makanya kenapa Trump bilang begini, kalau Indonesia mau tarifnya saya turunkan, Indonesia harus bangun pabrik di Amerika. Itu artinya kan sinyal bahwa ada investasi yang nyata Indonesia di Amerika Serikat. Ya kan, seperti halnya dilakukan oleh Vietnam. Gitu. Komitmennya nyata gitu kan. Gitu. Jadi dan samping itu juga Indonesia diplomasinya juga nggak konsisten ya, karena nggak intens juga, karena Indonesia kan dari Juli 2023 sampai saat ini berarti 2 tahun ya. Terjadi kekosongan duta besar ya. Indonesia nggak memiliki duta besar untuk Amerika Serikat ya. Duta besar Indonesia di Amerika nggak ada gitu loh. Tapi baru-baru ini Pak Prabowo sudah menunjuk, kalau nggak salah namanya Indroyono Susilo, kalau nggak salah ya, saya kalau salah mohon diralat, itu sebagai nantinya akan jadi duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Dan beliau sudah menjalankan fit and proper test di DPR. Tapi hasilnya itu seperti apa belum tahu ya. Tapi sudah ada kandidat untuk duta besar Indonesia di Amerika Serikat. Pak Prabowo sudah menunjuk Pak Indroyono, kalau nggak Susilo. Iya betul. Jadi saya rasa ya ini kan pernyataan Trump ya.
Indonesia harus bangun pabrik di Amerika Serikat. Indonesia juga harus bisa membuka kembali hubungan dagang yang sebelumnya ditutup dengan Amerika Serikat. Terus Indonesia juga harus menghapus kebijakan tarif dan non tarif ke Amerika Serikat juga. Jadinya ini apa yang dilakukan Trump ke Indonesia, saya lihat nih ada faktor kayak Trump merasa selama ini hubungan dengan Indonesia itu nggak seimbang gitu, dia nggak mendapat benefit gitu dari Indonesia. Iya kan, buat apa gitu dia menurunkan gitu loh. Jadi kalau Indonesia mau supaya tarifnya dia turunkan, ya harus yang sesuai yang dia mau, hubungan antara Indonesia dengan Amerika tuh sama-sama seimbang gitu loh. Jangan dia nggak mendapatkan benefit gitu kan. Jadi kebijakan yang bisa terapkan ke Amerika Serikat juga dia balas juga gitu ke Indonesia gitu. Jadi kayak balas-membalas gitu dari Trump kalau saya lihat. Jadi makanya kenapa pemerintah Indonesia dalam hal ini nggak terlalu kayak agresif ke Trump ya, karena pemerintah Indonesia juga menyadari bahwa selama ini juga kebijakan yang mereka lakukan ke Amerika Serikat juga sifatnya tidak seimbang juga gitu kan. Menyadari itu sebenarnya gitu, saya rasa gitu. Jadi mudah-mudahan ya ke depannya bisa, saya rasa sih Trump masih bisa untuk berbaik hati ke Indonesia lah ya. Tapi ya itulah, Indonesia juga kebijakannya juga jangan terlalu ini ke Amerika juga gitu kan. Gitu, jadi harus ada timbal balik juga gitu, harus keseimbangan juga gitu kan. Kalau untuk cari pangsa pasar baru sih boleh-boleh aja, tapi kan nggak segampang itu juga, ya kan gitu. Istilahnya memperbaiki pangsa yang ada sekarang kan alangkah lebih baiknya kan, dibandingkan cari pangsa baru yang belum tentu mudah juga. Pasar baru ya, pasar baru bisa aja sih, tapi kan nggak mudah juga gitu. Jangan sampai kita berkeras hati juga, tetap diplomasi dilakukan aja ya kan. Kita kan juga mempertimbangkan jangan sampai nanti di Indonesia terjadi PHK ya kan. Perekonomiannya juga berpengaruh nantinya kalau terjadi PHK ya kan gitu. Jadi ya cari cara yang terbaik aja sih menurut saya sih. Ini namanya bisnis lah. Jadi antara Indonesia sama Amerika lah, mungkin bisa memperbaiki lah hubungan yang selama ini mungkin ya begitulah ya gitu. Kadang-kadang nuansa politisnya kalau saya bilang sih, tahu sendiri kan Bung Anto. Oke. Iya, kalau saya bilang kenapa Amerika ke Vietnam, ke Thailand, ini bisa berhasil Malaysia turun harga, karena kalau dilihat yang masuk ke mereka, yang produk mereka dari Malaysia maupun Vietnam masuk ke mereka kan secara kurs kan lebih murah dibandingkan dengan dolar. Ya kan, sebenarnya kita pun juga sebenarnya masuk ke sana pun juga secara kurs berbanding juga dolar harusnya lebih murah kan. Ya kan, emang ini kan bahasanya ada sesuatu di balik Trump yang diminta dari dia dengan alasan 32% itu tetap masih bertahan. Kenapa? Karena ada satu Freeport. Dia mau Freeport itu nanti balik lagi ke dia, ke Amerika. Gitu loh. Itu ya, itu kadang gini loh. Selama ini kan tidak ada yang namanya Amerika kucuk-kucuk tiba-tiba kalau nggak sesuatu ada hidden agenda di situ gitu loh. Ya kan, mau tahan harga kita supaya ini, karena logikanya kalau kita berbicara bisnis seperti tadi ibu yang bilang tadi itu ya, bicara bisnis secara kurs nilai rupiah kita sama dolar Amerika lebih mahal mana, ya kan? Nah, kan itu satu. Kedua, sekarang Freeport di tangan kita 51%, di mana secara notabene adalah margin dari Freeport itu harus masuk ke Indonesia kan? Ya kan? Berarti kan ada sesuatu yang Amerika berkurang dong secara pemasukan. Ya kan? Itu yang mau ditarik sama Trump sekarang itu supaya tetap jadi kebalik. Amerika yang punya saham terbesar, ya Indonesia mengecil. Gitu loh. Jadi menurut saya Indonesia tuh nggak perlu lagi terlalu terlalu ngenyek lah, dalam apa itu sih ngenyek, maksudnya jangan terlalu kayak pengemis lah ke Amerika gitu loh. Masalah gini, ini belum di dunia bisnis di mana-mana ada masa-masa di mana ada yang memang customer atau klien itu yang memang lagi nggak butuh, anggapnya Amerika ini lagi nggak butuh produk kita, tapi kita harus cari pasar lain gitu loh kan. Next time dia butuh, dia akan mesti beli kok. Ya kan, entah itu kapan, ini tergantung masalah, semua itu tergantung masalah waktu gitu kan.
Ya kenapa bisa dibilang gitu? Contohnya kasusnya mereka nge-ban China, semua produk impor China itu di-ban sama mereka, nggak boleh masuk segala macamnya. Kemarin perang tarik kan, akhirnya apa? Ya nyusahin warga dia sendiri kok. Nggak produk Cina apa yang nggak ada di sana, ya kan? Dari makanan semua macam buah semua harus dari Cina, ada sebagian besarnya mostly kan, betul. Karena mereka nggak bisa apakah tiap hari mau makan kedelai, apa tiap hari dia cuma mau makan produk-produk dia mereka. Kan ada kebutuhan produk lain yang harus dimakan sama warga mereka sendiri kan. Kalau nggak ada ya nyusahin sendiri siapa? Nyusahin rakyat sendiri kan. Kedua, ketiga, secara produk pun kalau Indonesia tetap diambil barangnya, ya kan, harga naik, kita bayar pajak buat tarif masuk import buat ke mereka, tapi kan harga itu kan akan masuk ke mereka juga. Yang bayar siapa? Warga mereka juga kan. Ya kan, jadi mau tarif mau itu turun mau naik, yang berimbas adalah warga si Amerika Serikat sendiri. Jadi sebenarnya nggak ada nothing tulus gitu loh. Jualan mah tetap aja jualan gitu loh. Mau harga naik ya naik aja gitu loh. Ya kan. Ya kan, mereka lagi kebutuhannya seperti apa sih? Kalau memang orang butuh, secara demand pasar butuh, kan prinsipnya ekonomi kan gampang. Ya kan, gimana naik, harga naik gitu kan. Ya kan, di penuturan ya harga pasti turun gitu kan. Ini sesuaikan aja begitu aja prinsip ekonomi kan. Jadi masalah bisnis segala macam, emang ini secara ini adalah fulfillnya Donald Trump untuk janji-janji kampanye dia gitu loh. Tapi dia tidak melihat panjang ke belakang bahwa sebenarnya orang Amerika sendiri pun demo terhadap Trump. Kenapa? Karena dia nyusahin rakyatnya sendiri gitu loh. Jadi mau bilang orang harus konsisten apa segala macam, oke, betul kita konsisten, tapi kita juga mesti lihat gitu loh, seberapa importannya sih Amerika terhadap kita gitu loh. Ya kan, kita selalu di mata Amerika Serikat itu selalu dianggap sebagai warga bangsa yang mau berkembang untuk menuju maju, selalu diharap selalu berkembang terus nggak boleh maju-maju. Gitu kan. Sekarang kita mau maju, kita bisa masuk ke BRICS. Kenapa nggak kita lari ke BRICS, melakukan negosiasi di situ? Ya kan, bahwa perdagangan Amerika, lihat aja biarin gitu loh. Negara ini di dunia ada berapa banyak sih? Masa pasarnya cuma Amerika doang? Gitu kan? Ya kan? Memang yang mudah membangun, memang tidak mudah. Tapi balik lagi, seberapa besar komitmen yang diambil Amerika terhadap kita secara kurs dolar aja deh, gitu aja hitung-hitungan dulu deh. Gak masuk akal kadang-kadang. Ya kan? Contohnya lagi selakin deh. Contohnya nih, Apple masuk produk Amerika atau produk Amerika, ya kan? Semua aksesoris segala macam internal komponennya dibuatnya di mana? Di luar negeri, di luar Amerika sendiri kan? Nggak ada yang di Amerika sendiri. Bedah aja itu iPhone isinya pasti sudah ada China punya brand, dari Taiwan lah, dari mana segala macam. Nggak ada yang 100% produk di Amerika. Even produk Samsung sendiri kan di media sosial juga terlihat kan. Even Donald Trump menjualan produk pun juga ada produknya dari Amerika. Jadi apa sih sebenarnya yang jadi masalah gitu loh? Kan balik lagi janjinya Trump mau bikin Amerika tuh jadi sebagai superhero lagi. Jadi ini hanya permainan trik-trik dari Trump gitu kan. Jadi Indonesia, kalau saya bilang pemerintah Indonesia jangan terlalu ini juga sama Amerika. Mendingan daripada menghabiskan waktu untuk negosiasi dengan Amerika, buka pasar lain lah. Gitu loh. Buat apa sih gitu loh? Amerika juga, gitu kan? Kalau memang Amerikanya ngotot mau begitu, jadi aja itu juga di judulnya kita yang butuh kok. Bukan kita yang butuh, kita butuh ya butuh, tapi lebih baik daripada ribet, daripada bahasanya usahain diri sendiri juga, mending buka pasar baru. Lebih baik begitu, ngabisin waktunya ketahuan, ya sama, gitu loh. Ya kan, menurut saya sih itu sih. Ya terima kasih. Menurut saya sih bukan nego sama Amerika ya. Menurut saya mendingan kita nego sama negara-negara lain gitu loh. Gimana caranya kerjasama, nggak beli lagi produk dari Amerika gitu loh. Jadi dia terisolasi sendiri, dia nggak bisa ekspor kemana-mana gitu. Jadi kan dia kayak istilah ini mau bikin susah semua orang ya. Penduduk mereka juga beli barangnya jadi lebih mahal. Jadi seakan-akan dia itu mau narik duit ini dari perusahaan-perusahaan siapapun nih, dari yang impor ataupun yang ekspor gitu. Dia mau narik duit itu gitu. Jadi saya merasa juga kalau bisa pindahin ke Amerika, perusahaan juga nggak mungkin lah. Emangnya mindahin rumah aja butuh waktu.
mau langsung pindahin gitu, saya rasa juga dia tahu. Ya menurut saya nego lah, negara-negara ini bersatu, bergabung, makanya dia kan dibikin BRICS kayak gitu kan. Jadi kita nggak tergantung lagi sama dia punya sistem kayak SWIFT, kode SWIFT dan segala macam. Kita nggak tergantung sama dia lagi gitu loh. Jadi bukan nego sama dia, kita harus nego sama yang lain. Gimana caranya nih? Kalau misalnya dia gini, ya kalau kita nego sendiri nggak bakal menang. Nggak mungkin menang lah. Indonesia punya daya tawar apa? Itu aja sih menurut saya. Saya menyimak pembicara dari pertama dan yang barusan terakhir. Saya mau menambah apa yang saya sampaikan sudah disampaikan mereka sebenarnya. Jadi yang pertama ini apa yang dilakukan oleh pemerintah kita sampai kalau benar nih yang dikatakan Pak FM nego berkali-kali, itu saya mengatakan pemerintah itu goblok, benar goblok. Ya kemudian itu cerminan pemerintah ini adalah mental pengemis, mental pengemis. Saya menjadi warga Indonesia sangat terhina apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, terus terang, karena saya tidak akan mengemis kepada pecundang yang namanya Trump itu, beneran. Saya sangat emosional dengan kasus seperti ini karena menurut saya itu benar-benar bodoh sekali. Apa yang dilakukan oleh kita sebenarnya sederhana. Kita tinggal melihat apa sih yang kita dikenain ke sana oleh Trump itu, dikenain tarif itu. Benar kata pembicara sebelumnya. Tinggal dialihkan. Memang mereka kalau nggak, kita kan umumnya ekspor apa sih? Memang kita biasa ekspor barang-barang konsumen ke Amerika. Nggak laku. Barang kita juga nggak ada. Kita bikin apa sih? Yang kita ekspor itu kan komoditi. Komoditi itu tinggal dicari saja ke negara lain. Nah, komoditi itu di sana menjadi bahan baku. Kalau nggak ada bahan baku, bisa apa tuh industri di Amerika itu? Itu satu ya. Itu kalau pemerintahnya pintar, nggak usah nego, dialihkan aja, gitu kan? Nah, karena kalau nggak dialihkan kan mahal, nggak dibeli juga kan? Dikenain sekian persen itu, 32%. Nah, kemudian kita lihat apa yang kita beli sih di Amerika. Ada dua kita kategorikan. Barang yang sifatnya kebutuhan primer. Jadi seperti kedelai, jagung, gandum. Itu jangan ikut-ikutan, pemerintah Indonesia ini jangan ikut-ikutan mengenakan tarif yang tinggi, karena yang korban itu adalah rakyat. Ini saling mengenakan ini, yang diuntungkan tuh negara loh, nambah pendapatan pajak. Tapi rakyatnya yang menderita, yang beli barangnya jadi mahal, benar? Jadi kalau pemerintah kita naikin, saya ajak semua rakyat Indonesia berdemo terhadap pemerintah. Karena pemerintah pakai kesempatan ini untuk mencari uang dari kita. Itu kebutuhan primer, benar nggak? Karena kedelai kan bikin tempe, dimakan orang banyak. Tapi kalau iPhone, yang kita import iPhone, jangan bikin 32 sen, bikin 3.500%. Balas dengan seperti itu. Karena kita nggak butuh iPhone, benar? Nggak ada iPhone kita nggak mati kok. Ya. Nah, iPhone aja itu sudah ngawur pemerintah kita. Katanya dulu melarang, nggak bikin pabrik. Tiba-tiba pabriknya sekarang bisa jual tuh pengantok, benar nggak? iPhone 16 bisa jual. Itu sudah mencontoh bahwa kita ini diinjak-injak sama Amerika itu. Lah, terhina nggak? Benar nggak? Terhina nggak? Itu ya komen saya. Nah sekarang yang Pak Teddy katakan tadi itu udah benar tuh. Kita harusnya sama-sama negara yang ya dikerjain oleh si Trump itu bersatu, bikin komunitas baru seperti BRICS itu diperbesar. Kalau kita bersatu, ya kita bermainnya barang kita saling tukar aja. Lupakan tuh US itu kan. Kemudian dolarnya nggak usah pakai, kita pakai mata uang lain. Saya mau lihat begitu kita bentuk komunitas itu, hari ini juga saya bilang bangkrut Amerika itu. Mau jual kemana barang dia? Mau ambil bahan baku dari mana dia? Dolarnya nggak dipakai, bisa hidup sendiri. Itu tuh Trump, ya. Jadi itu poin yang kedua saya sampaikan. Bentuklah kita komunitas kita, lupakan ya US itu. Yang ketiga saya mau komen tuh si Trump begonya. Ini pemerintah, ini presiden paling bodoh yang pernah dan akan ada di Amerika. Bukti argumen saya, Elon Musk itu adalah ya yang orang nomor satu yang mendukung Trump untuk menjadi presiden. Begitu jadi presiden, ya membalas budi ke Elon Musk, tidak ada kementerian, dikasih kementerian yang baru oleh Elon Musk. Apa yang terjadi setelah Trump bikin model begini? Elon Musk pun kabur. Itu menunjukkan Elon Musk saja yang temannya yang membantu menjadikan dia presiden sekarang kabur dan nggak setuju semua kebijakannya. Dan rakyat Amerika juga nggak setuju, cuma mereka nggak bisa ngapa-ngapain karena presiden punya power. Jadi Trump ini ada yang paling bodoh, orang paling bodoh di dunia. Terima kasih, Bung. Saya ya, Pak Beni ya, Pak Ben. Ya. Sejak awal saya sebenarnya kalau saya ya sejak awal saya nggak mau minta nego sama Amerika. Biarin aja. Nggak usah nego sejak awal. Karena apa?
tahu sifatnya. Pertama gini loh, kita ini maju nego, kita ndak tahu, kita ndak punya persiapan apa-apa, kita ndak tahu lawan kita tuh siapa, bagaimana ininya, apa yang kita mau harapkan, apa yang kita mau perjuangkan. Kita ndak punya senjata, terus maju nego seperti orang bego, tunduk gitu aja. Ya beneran dikerjain sama Amerika mah. Iya. Nah, pertanyaannya sekarang gini, kalau saya sih mikirnya gini, memang kerugian kita ndak dapat impor, ndak ekspor ke Amerika berapa banyak? Impor Amerika ke kita tuh berapa banyak? Nah, katakanlah kita tidak bisa untung ya, artinya kita punya ekspor lebih banyak daripada punya impor. Tapi paling tidak kan kita tidak bernegosiasi pun pasti dikenakan tarif tinggi ya sudah. Ikutin aja. Paling tidak harga diri kita pertahankan. Kalau enggak lawan seperti Cina. Memang Indonesia tidak bisa lawan seperti Cina. Sebenarnya menurut saya, kalau saya menilai ya, Amerika itu memberikan kita pajak tinggi supaya kita mau nego lebih kuat lagi sama dia, menawarkan beli apa lagi dari dia, LNG-nya lah, barang ini. Kalau perlu Amerika boleh ekspor ke kita dengan pajak yang free. Nah, artinya kan kita jadi kelihatan bodoh, kelihatan takut. Ngapain? Cari pasar lain. Pertama kita ini pertama ya menurut saya, pasar dalam negeri kita ini gede. Karena kita besar. Yang kedua, barang ekspor kita ini bukan barang ecek-ecek. Artinya apa? Nikel kita itu adalah kita produksi nikel nomor 1 dunia. Yang kedua, kita punya emas yang lumayan besar. Hasil alam kita itu luar biasa, sawit kita tuh luar biasa. Tinggal pasarnya bisa kembangin nggak? Itu proses problemnya. Kak, cuman orang-orang Indonesia ini malas cari ide, nggak punya ide gitu loh. Mentok. Jadi ya udah terima aja. Ya parah banget. Kalau menurut saya sih, kalau Anda nggak bisa kasih orang muda yang bisa, kenapa sih Anda mundur aja semua? Orang nggak bisa mempertahankan harga diri negara ini, ya sudah lu mundur aja lah, ganti yang anak muda lah, menteri-menteri yang lebih muda, lebih menghargai negara ini, lebih bisa berjuang untuk negara ini. Kenapa sih? Itu loh kira-kira menurut saya ya. Selamat sore Bang Benny. Yoi Pak Jumaidi, silakan Bapak. Saya mendukung Bu Mela. Ayo omelin aja, maki-maki aja si DT itu. Itu bikin orang sengsara sedunia. Aku pikir ya, kalau sebenarnya kalau dihitung-hitung kan kita 25% dikali-kali itu sekitar 2,5%. Dan kita ini memang kenanya karena padat karya, karena itu tekstil, TPP dan alas kaki dan sepatu. Iya. Nah, kebaliknya, kalau menurut aku ya, aku nggak punya data, tapi menurut dugaanku, kita impornya barang-barang Amerika yang masuk dari Amerika itu mestinya yang agak maju lah, yang agak-agak tinggi harganya. Dan itu yang mengkonsumsi, yang memakai itu mestinya yang kira-kira yang tidak berdampak luas. Nah, dari situ premis aku berpikiran ya boleh-boleh aja kalau kita juga seperti yang dilakukan Vietnam. Oke, lu punya, kalau enggak gua nolin aja deh, gimana? Nah, itu salah satu kalau mau negonya. Strateginya gitu ya Pak ya. Iya. Jadi tapi kita harus punya data yang kuat, kira-kira yang itu dari apa segala macam. Jadi melihat dampaknya juga lah. Om Donald nih kadang-kadang lucu juga ya, tapi saya sama Om Donald nih Mas. Iya kan ini tegas gitu. Jadi ya orang tua tuh kalau ada anak nakal tuh mesti dicubit ya, minimal kalau digampar kasih yang cubit dulu lah ya. Dan Om Gemoy juga, Pak De Gemoy juga sok-sokan sih berani gabung BRICS. Akhirnya Om Donald marah. Udah ngambek buatnya, yang rugi bangsa Indonesia ada. Satu negara sosokan gabung BRICS, terus kemarin suruh yang QRIS-nya suruh modifikasi, nggak mau, akhirnya Om Donald rugi juga tuh, kartu visa nggak kepake, ngambek sih dari situ. Dia pikir
anak dia baru mulai merdeka aja udah berani macam-macam gitu kan, cubit pahanya deh kata Om Donald kan. Apalagi waktu zamannya Pak Andi Jokowi itu kan Freeport sempat diambil alih juga tuh sahamnya banyak besar. Betul. Dia dan pada saat Pak Andi Jokowi itu masih ada power, dia bukan Om Donald yang mimpin, jadi dia nggak berani macam-macam sama Indonesia ya. Tambah lagi waktu ada ekspor apa sih, nikel sama atau sawit ya yang harus ada pembangunan smelter di Indonesia. Iya. Iya, walaupun dia nggak secara langsung, tapi kan dampaknya lumayan juga ke sana kan. Dia marah juga kan. Ya, pemimpin yang kira-kira agak melehoy, agak gemoy, udah dicubit keras deh. Oke. PSP tuh Om. Masa itu nggak bisa sampai Batak kan, malu-maluin. Oke. Nak Benny ngurusin DT mah nggak ada habis-habisnya. Masih inget nggak waktu pertama kali dia ngomong katanya mau naik 30 plus juga kan? Terus kayak gitu ditunda kan? Habis itu sekarang lagi terus, tapi tetap kan nanti Agustus aja baru diaplikasikan kan? Iya, betul. Nah, waktu yang pertama dia bohong itu, kan bagaimana keadaan di Indonesia? Sampai macet kan kontainer tuh yang di Tanjung Priok, berapa jam tuh? Benar. Sampai ada penggemar BO yang sampai kepengen terkencing-kencing kan? Iya, benar. Iya. Nah, padahal belum udah chaos duluan gitu. Iya, udah chaos duluan kan di sini kan. Jadi makanya di sini tuh orangnya panikan, giliran seneng euforia, nggak stabil. Makanya ibu bilang tuh mentalnya kagak ada, udah nggak stabil, nggak bener juga lagi ya. Nah, sekarang masalahnya udah pada ribut-ribut begini, apa solusinya? Belum ada kan? Kalau menurut ibu nih, maklum deh yang nenek-nenek rempong ya. Kayaknya sih kita rakyat mah dikibulin deh sama mereka, sama si DT, sama pemerintah kita juga. Mungkin waktu negonya tuh, ya kan katanya dibawa pengusaha ya. Tapi itu kan pengusaha yang besar-besar, nah Benny. Yang kecil-kecil ya di rumah aja tetap kan. Nah, kita mana tahu pembicaranya apa gitu, meskipun ada wartawan, meskipun dua pihak saling ya ada gitu kan, ada surat, ada bukti, dokumen, bla bla bla. Tapi kita mana tahu, siapa tahu DT ini mungkin dia bilang kita kenain aja deh Indonesia 30 plus gitu kan. Tenang aja, kalau kamu ya oke lah, mungkin 10%, 15%. Nah lo, ya nggak, siapa yang tahu. Sebagai eksportir mesti seneng dong. Walaupun 50% supaya value harganya jadi tinggi kan. Dia dapat transferan kan jadi tinggi. Ya kan barangnya nggak laku Pak jadinya Pak, karena mahal. Makanya kita cari negara lain, tawarin ke negara lain, dia juga kagak mampu beli. Jadi kita konsumsi aja sendiri, ya kan? Cintalah produk Indonesia, gitu kan? Kalau impor dari sono kita kenain berapa kalau dari Amerika? Cuma 10% toh? Jangan mau kalah, kita juga dia 32, kita 35. Kalau nggak mau masuk ke negara kita ya contoh kedelai. Kan kita bisa nanam sendiri, kalau nggak bisa nanam ya jangan pakai kedelai, ada produk lain kan, gitu ya. Jadi hari ini saya pro pemerintah. Jadi mudah-mudahan tukang bakso yang lewat bawah hati itu justru kita bangga loh. Ya artinya Indonesia punya inilah. Indonesia punya bergening lah. Kenapa harinya tuh itu orang nggak mau nurunin. Emang dia masih main-main. Kalau misalnya kayak negara-negara apa lah dibiarin aja. Pasti berapa mau lo ya sudah. Artinya kan emang dia sedang mainin polanya. Oke, ada yang dimauin dari Indonesia gitu ya jadinya. Iya. Ya itulah kemarin masalah QRIS, masalah apa macam-macam kan. Iya. Apalagi BRIC makin jadi gitu. Nah, di situ sebetulnya buat momentum nih pemerintah buat bikin identitas tadi. Udah fokus lah sama apa hal, udah di ngegocok di dalam negeri lah, atau cari pasar lain lah. Menarik. Bukannya kita justru nggak diperhitungin, justru karena dia nggak mau
berubah itu sampai berapa kali negosiasi, ditawarin ini itu, dia masih nggak bergeming, pasti ada sesuatu. Iya. Gitu Ben. Ya menurut saya kok kayaknya sih kalau dari gelagatnya Trump nggak mungkin mau turunin lah ya. Kayaknya sih. Nah kalau kita misalnya berulang kali minta, ya kayaknya nggak dikasih, ya udah gitu loh. Jadi kalau misalnya dinaikin kayak gitu, apakah masih bisa laku atau enggak karena harganya jadi mahal gitu ya nggak tahu deh. Itu mungkin harus dipikirkan rencana selanjutnya gitu loh. Nah, apakah masih bisa atau mungkin kita lewat negara lain gitu baru ekspor ke Amerika, kan bisa juga gitu kan. Kayak Cina kan dia pakai negara lain juga agar bisa tetap ekspor. Ya menurut saya mungkin harus dicari-cari juga sumber-sumber yang lain gitu buat ini biar ekspornya tetap tercapai ya gitu. Mana tahu juga kita bisa cari kesempatan lain, mungkin ekspornya bisa lebih banyak lagi, mana tahu kan. Nah maksud saya jadi jangan berfokus ke dia terus gitu. Gitu aja. Makasih. Dari kejadian tahun 98 ya, itu kita bisa lihat ya, pemerintah Indonesia mau legislatif, eksekutif, yudikatif semuanya tuh nggak bisa mengelola negara dengan baik Bu ya. Korupsi juga tuh salah satu penyebabnya kenapa Indonesia nggak bisa bangkit. Tahun 98 yang lain udah bangkit, Indonesia paling belakang tuh ada krisis korupsi gitu Bu ya. Itu kedengarannya tuh kalau nggak salah saya dengar isu yang nggak bagus tuh, dana IMF itu ada di korupsi itu Bu ya, nggak langsung digunakan untuk intervensi dolar waktu itu. Jadi kalau di Malaysia segala macam negara-negara lain nanti bisa lebih maju dari Indonesia, nggak usah bingung Bu. Selama korupsi ya di Indonesia, penegakan hukum tuh yang paling penting tuh Bu ya, sila kelima, keadilan sosial ya, itu belum bisa dijalankan dengan sepenuh hati ya. Mau legislatif, eksekutif, yudikatif itu kalau saya lihat tuh cuma main-main doang Bu ya. Kalau ada kasus korupsi selalu yang kena cuma wayangnya doang ya, nggak pernah sampai dalangnya dah. Kayak kasus Pertamina 1.000 triliun ya kalau nggak salah ya, itu cuma 7 orang itu kayaknya kasihan tuh Bu ya. Wayang itu yang kena ya, dalang utamanya nggak bisa ditangkap gitu ya. Jadi kalau terus-menerus begini, yang salah ya mesti koreksi diri sendirilah. Kalau Indonesia mau maju Bu ya, belajarlah dari kegagalan negara lain. Hilangkan korupsi Bu, tegakkan keadilan supaya jadinya tuh Indonesia bisa nanti bikin barang lebih bisa bersaing lah dengan negara-negara lain. Jadi nggak mesti takut sama US atau ya. Kalau barang di Indonesia itu harganya mahal ya, banyak pungli, banyak korupsi segala macam ya, susah. Mau jual kemana pun susah gitu aja Bu. Makasih. Baik, terima kasih. Saya Anita Wijaya.